Onyi. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Muncul Karisteng mengklaim perjanjian baru Tuhan kepada umatnya Bani Israel dengan penyebutan perjanjian lama. Yang ngajarin kalian menyebut perjanjian baru itu dengan perjanjian lama itu siapa? Itu yang perlu kau jawab. Udah, naik lagi kalau kau sudah dengarkan, silakan. Sebenarnya sih kalau dia punya ilmu cuma bisa dia jawab secara akademik. Ya kami memang sudah baca Yeremia 31 sampai 33. Tapi karena kami punya Septuagint, ya kita merubahnya itu dari perjanjian baru menjadi perjanjian lama. Pastinya kalau dia pintar dia jawab kayak gitu. Demi untuk meloloskan tulisan-tulisan manusia yang didatangi oleh makhluk yang mengaku Yesus. Nah itu tujuannya. Nah itu. Kami menyebutnya perjanjian lama, Bang, karena kami ingin membuat supaya surat-surat yang ditulis oleh orang yang kedatangan makhluk ngaku Yesus itu laris. Itu jawabannya. Coba naikkan lagi dia kalau sudah mendengarkan penjelasan saya. Di bawah ada gini, masalahnya Banyumak, segitu bencinya kau agama Kristen Banyumak. Bukan, justru ini meluruskan kau supaya menjadi kau Kristen yang baik. Jawab itu Banyumak. Mana ada kita membenci? Enggak, kita meluruskan karena kita menggunakan data, bukan menggunakan asumsi. Ini data, Bung. Ini data. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Dalilnya mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 30. Penggenapannya 36. Gitu cara belajarnya. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Roma, Filipi, Galatia apa itu? Apa itu? Perjanjian siapa itu? Hah? Itu perjanjian siapa? Perjanjian siapa? Kitab Roma perjanjian siapa? Galatia itu perjanjian siapa? Efesus, Filipi itu perjanjian siapa? Kau nyebut kitabnya Yahudi dengan perjanjian lama. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau? Asal nyerocos aja sebut kitabnya orang perjanjian lama. Sedangkan yang punya kitab tidak pernah menyebut kitabnya dengan perjanjian lama. Buktinya hari ini mereka masih pakai. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Pembinasa kejinya memutarbalikkan firman yang maha kuasa, mengganti hukum. Dan tadinya disebut perjanjian baru, malah diganti menjadi perjanjian lama. Nenekmu yang mana yang ngajarin itu? Oke, alhamdulillah. Momi, selamat siang. Agama apa? Buka mute-nya. Selamat siang, Kristen. Oke, lanjut Bang Juma. Ini Kristen Bang Juma. Silakan, Bang. Ini saya mau tanya perjelas di Bang Juma. Bangsa Yahudi di 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus datang, mereka selalu menantikan apa Mesias itu akan datang. Tetapi ketika Mesias itu datang, bangsa Yahudi tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Tetapi bagi kaum Muslim menerima Yesus sebagai Nabi dan utusan Allah. Dan Kristen saja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi bagaimana bangsa Yahudi tidak menerima Mesias yang telah dijanjikan di kitab sucinya sendiri? Oke, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan mereka. Allah kemudian memberikan kemuliaan. Allah mengangkat derajat mereka, tetapi mereka kemudian menolak apa yang mereka perjanjikan dengan Tuhan itu sendiri.
Allah banyak kemudian dikecewakan oleh bangsa Israel. Ya, ketika datang Nabi Musa, mereka membuat keingkaran. Ketika datang kemudian Nabi Isa, mereka lagi-lagi membuat keingkaran. Mereka ingkar dan ingkar kepada setiap nabi yang datang kepada mereka. Setiap datang utusan selalu diolok-olok. Setiap datang nabi selalu dinistakan. Dan itu Anda bisa baca di dalam Matius 23. Nah, mereka menunggu Mesias. Mesias yang bagaimana yang mereka tunggu? Mesias yang Tuhan? Bukan. Mesias yang mereka tunggu adalah raja yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo, yang mampu kemudian membebaskan mereka dan menjayakan mereka, sama seperti ketika Musa berjaya, seperti Daud berjaya, seperti Salomo berjaya. Sedangkan yang datang ini mengaku Mesias di tengah-tengah mereka adalah anak yang menurut mereka hanya hasil zina. Hanya anak seorang tukang kayu. Seorang wanita yang tanpa suami yang kemudian hamil, lalu mengasingkan diri, lalu tiba-tiba muncul dengan membawa anak bayi. Mana bisa jadi raja? Gak bisa jadi raja. Makanya Yesus ditolak, Nabi Isa ditolak. Karena yang mereka tunggu itu adalah yang hebat, kayak Hezekia. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya, bukan yang kayak Yesus. Mereka nggak tunggu Mesias yang lemah seperti Yesus. Mereka tunggu yang hebat, luar biasa. Nah, sehingga penolakan itu terjadi. Sedangkan yang datang kepada mereka dialah Isa alaihissalam, yang kemudian Allah mengutusnya untuk memberikan tanda kemudian kepada mereka bahwa kemahakuasaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Diutusnya Mesias dengan bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau menerima itu, malah mereka ingkar. Maka ketika mereka membuat makar, tipu muslihat, sang Mesias ingin dibunuh, penciptanya mengangkatnya, menyelamatkannya ke langit. Yang mereka bunuh adalah penggantinya. Itulah yang kalian sembah. Kenapa ada agama, saudara? Hasil dari makar. Hasil dari makar. Mereka membuat makar. Allah membalas tipu muslihat makar mereka. Akibatnya apa? Muncullah agama kalian. Nggak percaya? Coba Anda baca Matius 23 nomor 15. Ada oknum dari ahli Taurat, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat satu sekte di luar Yahudi. Dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sekte apa itu? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata sektenya bernama Nasorius. Apa Nasorius itu? Ya Kristen. Jadi upaya mereka membunuh Nabi Isa tidak berakhir sampai di situ. Mereka melanjutkan aksi mereka dengan membuat makar. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Lahirlah agama saudara. Jadi agama saudara itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kerjasama dengan penguasa kala itu. Siapa? Emporium Romawi. Nah, makanya masih ada cerita yang dihasilkan oleh wartawan yang ada di kitab saudara, penulis kitab saudara, yang menceritakan hal itu. Bahwa mereka berupaya membunuh sosok manusia bernama Yesus. Mereka membuat tipu daya, Matius 26. Mereka membuat kesaksian palsu, Matius 27. Mereka kemudian berencana untuk berkhianat Yesus, Yohanes 6 dan seterusnya. Akibat itu semua, maka muncullah penyaliban. Nah, tipu daya itu nggak berhenti sampai di situ. Diajarkan pula tuh sama orang-orang Farisi bahwa yang mati di atas salib itu bukan mati karena kedengkian orang Yahudi, tapi mati karena dosa-dosa kita orang Kristen. Apa nyambungnya coba? Yesus ingin dibunuh karena orang Yahudi dipengaruhi. Nah, kalau yang masuk di kuping saya itu hanya sampah.
Justru itu kekeliruan Anda. Di sini Oke, Anda sekarang perlu belajar lagi sekarang bagaimana kenapa agama Kristen? yang Dengar, fakta. kenapa agama Dr. Terawan Agus Putranto telah menemukan metode pengobatan nyeri sendi yang dapat dilakukan. kalau yang masuk di kuping saya itu hanya sampah. Makanya Yesus ditolak, Nabi Isa ditolak. Karena yang mereka tunggu itu adalah yang hebat kayak Hezekia. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya, bukan yang kayak Yesus. Mereka nggak tunggu Mesias yang lemah seperti Yesus. Mereka tunggu yang hebat, luar biasa. Nah, sehingga penolakan itu terjadi. Sedangkan yang datang kepada mereka, dialah Isa alaihi salam. Yang kemudian Allah mengutusnya untuk memberikan tanda kemudian kepada mereka bahwa kemahakuasaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Diutusnya Mesias dengan bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau menerima itu, malah mereka ingkar. Maka ketika mereka membuat makar, tipu muslihat, sang Mesias ingin dibunuh, penciptanya mengangkatnya, menyelamatkannya ke langit. Yang mereka bunuh adalah penggantinya. Itulah yang kalian sembah. Kenapa ada agama saudara? Hasil dari makar. Hasil dari makar. Mereka membuat makar. Allah membalas tipu muslihat makar mereka. Akibatnya apa? Muncullah agama kalian. Nggak percaya? Coba Anda baca Matius 23 nomor 15. Ada oknum dari ahli Taurat, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat satu sekte di luar Yahudi. Dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sekte apa itu? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata sektenya bernama Nasorius. Apa Nasorius itu? Ya Kristen. Jadi upaya mereka membunuh Nabi Isa tidak berakhir sampai di situ. Mereka melanjutkan aksi mereka dengan membuat makar. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Lahirlah agama saudara. Jadi agama saudara itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kerjasama dengan penguasa kala itu. Siapa? Emporium Romawi. Nah, makanya masih ada cerita yang dihasilkan oleh wartawan yang ada di kitab saudara, penulis kitab saudara, yang menceritakan hal itu. Bahwa mereka berupaya membunuh sosok manusia bernama Yesus. Mereka membuat tipu daya, Matius 26. Mereka membuat kesaksian palsu, Matius 27. Mereka kemudian berencana untuk berkhianat Yesus, Yohanes 6 dan seterusnya. Akibat itu semua, maka muncullah penyaliban. Nah, tipu daya itu nggak berhenti sampai di situ. Diajarkan pula tuh sama orang-orang Farisi bahwa yang mati di atas salib itu bukan mati karena kedengkian orang Yahudi, tapi mati karena dosa-dosa kita orang Kristen. Apa nyambungnya coba? Yesus ingin dibunuh karena orang Yahudi dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik. Dibunuh Yesus, diselamatkan oleh Allah. Yesus terangkat. Yang menggantikannya kemudian dijadikan sebagai propaganda untuk bangsa Romawi. Apa itu? Hei, dewa kalian sudah ada datang ke sini, mati untuk dosa-dosa kalian. Ya diimanilah sama orang-orang Romawi Yunani. Lahirlah agama kalian. Itu bang. Cerita singkatnya itu begitu. Makanya kalau kita cari, ini penulis-penulis Bible, apakah sampai kepada Yesus? Enggak. Yesus tidak mengenal penulis Bible. Karena itu cerita yang berbeda. Itu hasil makar. Sehingga kalau ditanya saudara-saudara Kristen yang hebat, salib itu simbol keselamatan atau simbol kutuk? Kalau Anda mengatakan simbol keselamatan, mana dalilnya? Tapi kalau saya mengatakan simbol kutuk, ada dalilnya. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ada
nggak berani orang Kristen mengatakan salib adalah simbol keselamatan? Ada nggak? Saat ini susu kacang Officer Gold yang baik untuk tulang dan persendian banyak dipalsukan sehingga Mana dalilnya? Yang ada salib itu simbol kutuk. Jadi kalau ada yang menggunakan kalung salib, kalung kutuk. Dalil. Serius itu Bang Suma? Serius. Baca ulangan 21. Apabila ada orang yang dihukum karena sepadan, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada sebuah tiang, jangan kau biarkan semalam-malaman, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya bergantung semalam-malaman untuk mengotori tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan. Makanya Yesus diturunkan, pengganti Yesus itu diturunkan sebelum Sabat. Karena takut mereka tanah yang diberikan sebagai warisan nenek moyang itu ternodai, kena najis oleh mayat tersebut. Artinya apa? Artinya apa? Yang digantung di salib itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku yang memilih engkau yang 12. Yohanes 6 nomor 70. Tapi satu di antaramu adalah setan. Adalah lebih baik sekiranya yang satu yang setan ini nggak usah dilahirkan oleh ibunya. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dibenci. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan Elohim tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang dikasihi. Yesus orang benar. Bahkan Pilatus mengatakan di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, para imam-imam Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena dengki. Matius 26 nomor 15. Mereka para imam, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Markus 14 nomor 1. Mereka menyerahkan Yesus karena apa? Karena kesaksian-kesaksian bohong. Yesus dibunuh berdasarkan pengkhianatan setan, iblis yang merasuki Yudas. Berdasarkan pengkhianatan siapa? Imam-imam kepala, mahkamah agama, saksi palsu. Coba. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah semua karena upaya iblis. Mana perintah Tuhan membunuh Yesus? Tak ada. Jadi penyaliban terhadap... Ya, silakan. Penjelasannya sangat detail dan luar biasa. Tetapi saya mau tanyakan satu poin di sini. Jika Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha benar, mengapa dia tidak melahirkan satu agama di dunia ini maupun di surga, supaya setiap orang yang bersalah tinggal dihakimi dan diselamatkan? Mengapa harus ada banyak agama di dunia ini, sedangkan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maha benar? Oke, saudara,
agama di atas muka bumi ini itu cuma satu yang berasal dari pencipta kita. Cuma satu. Apa itu? Al-Quran menjelaskan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau percaya silakan percaya. Siapa yang mau kufur falyakfur. Silakan kufur. Nabi Adam alaihissalam diajarkan kebenaran. Adam mau taat, silakan taat. Adam mau ingkar, silakan ingkar. Turun ke bawah keturunannya. Nabi Abraham diberikan kebenaran. Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Turun lagi ke keturunannya. Saya ingin berbicara kepada Anda yang berjalan dengan tongkat atau mengalami nyeri sendi di sekujur tubuh Anda. Saya bahkan bersikeras agar Datang kepada Nabi Musa. Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Begitu seterusnya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Diutus lagi Nabi Isa. Nabi Isa berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Yang benar dari Tuhan silakan Anda terima. Yang Anda tidak mau terima silakan tinggalkan. Anda mau beriman silakan. Anda mau kufur silakan. Jadi ajaran itu cuma satu. Dinul haq namanya. Agama jalan kebenaran. Millah. Hanif. Ada siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Nabi Adam menunjukkan jalan lurus. Nabi Abraham menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Musa menunjukkan jalan yang lurus. Yesus menunjukkan jalan yang lurus. Apa itu? La ilaha illallah. Sampai-sampai kitab Anda juga membawa nama Allah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Wahai Maria, ya paman, jangan kau sentuh aku, kata Yesus. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ilahku dan ilahmu. Siapa itu? Laisa kamislihi syai'. Hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Itu yang diajarkan para nabi. Jadi agama yang diajarkan oleh Allah cuma satu, Hanif. Agama lurus. Tapi koridornya Tuhan jelaskan. Kejahatan dan kebenaran berjalan beriring. Tinggi, rendah berjalan beriring. Semuanya berjalan beriring. Baik, buruk berjalan beriring. Siapa yang mau pada kebenaran, silakan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. La ikraha fiddin. Sekarang Anda dititipkan oleh Allah akal. Allah menitipkan kepada Anda hati. Buat apa? Kenapa akal dan hati Anda tidak diserahkan kepada ayam? Karena ayam tidak bisa sujud, ayam tidak bisa mengangkat tangan untuk takbir, ayam tidak bisa menegakkan tangannya ke atas langit untuk berdoa. Begitu juga sapi, begitu juga kambing dan seterusnya. Kenapa akal dan hati itu diberikan kepada Anda? Karena Anda diminta oleh Allah untuk berfikir. Afala tatafakkarun. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan iman. Iman itu nomor 7. Yang pertama, akal. Iman tanpa akal gila. Tapi iman itu harus dibarengi dengan akal. Itu kata Yesus. Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Nabi Musa, Daud apalagi. Daud ini yang paling sering di kitab Amsal menekankan tentang akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Dan Nabi Daud inilah yang paling sangat mengutuk orang-orang yang jahil, bodoh. Tapi ada satu agama yang menjerat dengan kebodohan. Bahkan mengajarkan dengan jeratan, jangan menggunakan akal ketika Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Justru Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan akal bagi kita agar kita bisa langsung menemukan Tuhan itu. Nah, jadi saudara, agama yang diciptakan oleh Tuhan itu cuma satu. Yang lain itu hanya buatan manusia. Mari, 10 detik terakhir untuk saya buktikan itu. Anda Kristen, saya Islam. Yesus juru selamat.
Oke? Tidak dikatakan Yesus juru Kristen. Maksudnya selamat dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa Arab salam. Salam akar kata dari Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam. Yesus juru Islam. Yesus menitipkan pesan kepada muridnya. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku pergi, penolong lain itu tidak datang. Dan kalau penolong lain itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang mengantarkan kepada keselamatan. Makanya agama yang datang itu Islam. Yeremia 29 nomor 11, aku Tuhan, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, damai sejahtera, Islam. Anda Kristen, boleh dong saya bertanya, saudara, ini kata Kristen yang ngajarin sopore. Oh, itu di dalam Kisah Para Pewarta 11 nomor 26, Paulus tinggal di Antioquia, Turki, mengajar di sana selama setahun. Murid-muridnya dihinakan kemudian oleh orang-orang setempat dengan sebutan Kristen. Oh, berarti sebutan Kristen ini penghinaan untuk pengikut Paulus. Ya dan ya. Makanya setinggi apapun level pendidikan orang Kristen, mau dia strata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke langit ke-17 sekalipun, tak akan pernah bisa mendudukkan penamaan Kristen itu sampai kepada detail-detail kisi-kisi pengajaran Yesus. Ini menyedihkan dan itu ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena simbol penamaan terhadap kelompok Kristen ini itu Yesus tidak kenal. Yang Yesus tahu dia hanyalah juru salom Islam. Tidak pernah mengatakan aku adalah juru Nasurios. Tidak pernah mengatakan Kristen. Dan item pengajaran prakteknya pada ritual-ritual Kristen ini sama sekali tidak bersentuhan dengan esensi pengajaran Yesus, baik teori maupun praktek. Muridnya Yesus tidak ada makan babi. Muridnya Yesus tidak pernah ibadah minggu. Muridnya Yesus tidak mengkitabkan perjanjian baru, Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Roma, Filipi, Galtia, dan seterusnya. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian tidak bersunat. Muridnya Yesus tidak pernah ke gereja. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian joget-joget. Muridnya kemudian senantiasa la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Yesus mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Demikian, Bung, silakan. Ya, luar biasa sekali Bang Juma. Tetapi selain dari perkataan Yesus, segala firman yang kuterima telah kusampaikan kepada mereka, bahwa masih ada ayat di dalam Bible yang menyatakan Yesus Christ Alpha in the Omega, Alpha and Omega. Mengapa Yesus mengatakan aku Alpha dan Omega, Bang? Omega. Gangguan suara saya? Bisa ya? Merah-merah kurang. Oke, sudah terdengar? Mantap, lanjut. Selamat ulang tahun. Tadi saudara kita itu bertanya apa? Saya ingin Bang Juma jelaskan bahwa ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Bung, bukan hanya Yesus yang jadi korban di sana. Kalau Anda melihat nih, Ananias pun jadi korban.
penulis kitab Wahyu pun jadi korban. Kok jadi korban, Bang Suma? Oke, mari kita telaah kasus. Anda buka kitab Anda Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Ada setan yang memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus adalah iblis. Baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis yang memproklamirkan itu. Yang kedua, yang memproklamirkan ketuhanan Yesus adalah makhluk gaib, makhluk halus yang pernah datang kepada Paulus di padang gurun. Adakah Yesus di dalam penginjilannya mengatakan, akulah Alfa dan Omega, AO. Ada? Tak ada. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Alfa, Omega. Tidak pernah. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan Yesus hanya penginjilan selama 3 tahun. Yesus penginjilan dari usia 30 sampai 33. Itu pun tidak cukup. Selama dia penginjilan, tidak pernah sekalipun dia mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega. Lalu siapa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos? Ngaku-ngaku sebagai Alfa dan Omega. Makhluk halus. Kok makhluk halus? Ya, karena yang nampak hanya berupa suara. Ingat pesan Yesus? Bagi siapa saja yang mengalami masalah diabetes, penyakit jantung, kerusakan retina, kerusakan ginjal, tekanan darah tinggi, penurunan berat badan secara cepat, tanpa... Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus sebelum terangkat ke langit? Menurut penelitian wartawan Lukas. Kalau Anda nggak percaya kepada wartawan Lukas, lalu Anda harus percaya kepada siapa? Tak ada orang menulis zaman Yesus. 2 tahun setelah Yesus meninggal tak ada penulis. 3 tahun tak ada penulis. 4 tahun tak ada penulis. Nanti 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, baru muncul penulis. Bernama Lukas. Lukas berkata, Yesus konon pernah bersabda, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menggunakan namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Anda percaya Yesus? Kenapa Anda tidak dengarkan perkataannya? Kalau Anda percaya kepada Yesus, kata Yesus, jangan kamu percaya ketika ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Anda percaya Lukas? Bagus. Anda percaya tulisannya? Bagus. Tulisan Lukas mengatakan konon Yesus bersabda, jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Kalau Anda percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang menulis di Pulau Patmos dong. Karena itu nasihat Yesus. Sejauh kita belajar dengan pergerakan sejarah umat beragama di dunia, setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah datang kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Yesus terindikasi kuat berdasarkan Bible hanya datang kepada Ananias, hanya datang kepada Paulus, hanya datang kepada penulis kitab Wahyu. Bahkan yang terakhir-terakhir ini datang kepada Luga Tambunan. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, jangan kau percaya.
Dan Yesus memberikan pesan di dalam kitab Lukas 10:18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Paulus menerima pengabaran dari makhluk yang hanya berupa cahaya dan mengaku-ngaku Yesus. Penulis di Pulau Patmos hanya kemudian menerima pemberitaan dengan berkata, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, yang mengaku bintang timur itu adalah Lucifer, setan. Saya boleh mengatakan, ya, aku Yesus, mengaku Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, apabila ada pernah Yesus mengajarkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya, Bung, nih tolong dicatat, sayangnya, menurut bapak-bapak gereja, tradisi gereja awal mula, kitab Wahyu itu dituliskan di tahun 90 sampai tahun 100. Berarti jarak antara Yesus penginjilan dengan jarak buku Wahyu ini sekitar 70 tahun. Siapa yang datang kepada Yesus, kepada penulis kitab Wahyu? Yesus sudah ada di langit. Oh, Yesus bang yang datang. Oh no, tidaklah mungkin. Loh, kenapa bisa? Karena Yesus sendiri berkata, yang datang setelahku itu ada dua. Sabar ya yang lain. Yang datang kepada aku itu ada dua. Yang datang kepada kalian setelah aku naik ke langit itu ada dua. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah nabi pembawa kebenaran. Saya ulang, menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus palsu, yang kedua nabi yang membawa kebenaran. Yang datang kepada Ananias, nabi, dia mengaku apa? Paulus, Yesus. Yang datang kepada Paulus, dia ngaku Yesus. Yang datang kemudian di Pulau Patmos, ngaku Yesus. Yesus kita tanya, Yesus, ya paman, pada saat kapan engkau datang ke dunia untuk yang kedua kalinya? Gampang, kau baca tulisan wartawan Matius 24 nomor 27. Buka buku Matius, buka Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 24, cari alat nama nomornya 1 2 3 4 5 6 27. Apa tertulis? Sebab kedatanganku yang kedua seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Nah, kan saya sudah bilang akan datang penyesat ngaku namaku. Tetapi saya datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, tandanya terlontar cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi dunia akan tahu, bukan cuma satu orang yang tahu di Pulau Patmos saja, di padang gurun aja, dalam bilik aja, enggak. Seluruh dunia akan tahu ketika aku datang yang kedua kalinya. Oh begitu, yes. Jadi selama ini kami menyembah yang bernama Yesus itu siapa? Anda mau tahu? Kata Yesus, Anda mau tahu siapa yang kamu sembah itu? Iya mau dong. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Siapa di sana? Baca aja. Buka lagi selancar, buka. Ambil Bible, buka Matius. Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 7. Di mana tadi? 22 sampai 23. Baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kataku di sana? Baca 2-3-nya. Oh, paman berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menuhankan aku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, kok bisa?
Saudara mengatakan tidak mengenal mereka, sementara mereka memakai namamu. Hah, aku tidak mengenal mereka. Yang mereka sebut itu bukan aku. Yang mereka sebut itu makhluk yang datang ke Paulus, makhluk yang datang kepada Ananias, makhluk yang datang kepada Pulau Patmos. Itu yang mereka panggil. Sementara aku sudah ada di langit. Aku di langit. Tidak ada yang tahu. Aku di langit. Tidak ada. Kemudian saya turun lagi sebelum kedatanganku yang kedua. Aku padahal sudah mengingatkan, hati-hati, akan datang Yesus palsu dan nabi palsu yang akan melakukan mujizat dan akan menyesatkan banyak orang. Dan itu aku sudah terangkan. Jadi gimana dong? Ya itu kata Quran. Iyaduna min dunihi illa inatha wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan yang mereka sembah itu hanyalah penyembah. Mereka itu tidak menyembah selain setan yang durhaka. Makanya ketika mereka mencari sembahannya, weh mana sembahanku yang bernama Yesus, mana kamu, mana kamu? Kami menemukan ada satu Yesus. Kami datang, Yesus bukan kami bernubuat pakai namamu, hah? Mengusir setan pakai namamu loh, hah? Oh maaf, aku tidak mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan kau cari makhluk yang ngaku Yesus itu. Cari. Oh ternyata makhluk itu sudah di neraka. Ikutlah ke sana. Ikutlah ke sana. Wa idza khutiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Anda merasa tidak nyaman dan kurang tidur karena panas yang mempengaruhi kesehatan Anda. Mulai hari ini Anda Tak ada penyaliban kecuali mereka yang dikutuk oleh Elohim. Coba. Apakah Yesus ini orang yang dikutuk? Yesus adalah anak Allah, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita. Sama yang harus disambut karena dosa-dosa kita. Kenapa bisa nggak nyambung, Bang? Nggak nyambung. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Coba Anda baca. Itu iman Anda ya, kita hargai iman Anda. Mengklaim bahwa yang disalib menebus dosa kalian. Itu klaim Anda sebagai Kristen. Sekarang kita berbicara data, biar ilmiah kita. Ulangan 21 Bang menjelaskan orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Elohim. Bisa jawab? Jadi begini Bang Sumba, Yesus tidak sama sekali tidak ada noda dosa. Boleh nggak disalib kalau tidak ada noda dosa? Boleh nggak? Karena dia harus mati menanggung dosa dunia. Kenapa bisa larinya ke sana? Sekarang pertanyaan saya, boleh tidak orang yang tidak punya dosa disalib? Boleh nggak? Memang dia, karena kalau dia tidak berdosa, Alkitab bilang begini. Dia boleh tidak orang yang tidak berdosa ini disalib? Itu pertanyaan saya. Kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa membunuh orang yang tidak berdosa? Mana? Mana tunjukkan? Karena dosa kita lah. Ya itu doktrin, Bang. Itu doktrin gereja. Yang saya minta dalil dari Tuhan. Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa. Itu dalilnya di mana? Jangan bawa-bawa agama pagan Anda di sini. Kita masih berbicara mengenai skala prioritas. Skala prioritasnya adalah orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhannya. Silakan. Maaf,
Maaf, Yesus itu tidak berdosa. Ya, kalau begitu Yesus tidak boleh disalib. Karena dia tidak berdosa. Tapi karena kehendak Bapa lah. Di mana kehendak Bapaknya? Di mana? Tolong tunjukkan. Di mana kehendak Bapaknya? Bapa hendak membunuh. Sabar. Bapa hendak membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan para pendosa. Mana dalilnya? Mana kehendak Bapaknya seperti itu? Mana? Tunjukkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah. Itu dikasihi, itu Yesus dikasihi, bukan dibunuh. Malah dikasihi di situ dia. Yang saya minta, di mana Bapak menyerahkan seorang yang benar untuk menebus dosa-dosa orang yang tidak benar. Nih, saya kasih data Pak. Seperti yang saya terangkan di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Anda memberikan data itu sama seperti cara saya memberikan data. Di dalam Keluaran 23 jelas dikatakan begini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Jangan Bapak membelokkan hukum. Hukum dari Tuhan, Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi. Jangan Bapak berdosa. Orang yang tidak bersalah kata Tuhan, jangan kau bunuh. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kata Tuhan Pak. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Bapak membawa iman Kristen Anda ke sini, Anda dipijak sama Bible Perjanjian Lama kitabnya Yahudi. Iman Anda itu ditolak oleh Elohim, oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berserak Pak Kristen itu dibuat. Keluaran 23 ini adalah cikal bakal kemudian kesadaran saudara Kristen untuk menapaki benar enggak yang disalib itu Yesus atau penjahat. Karena Tuhan mengatakan, yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa dan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Elohim. Yang dikutuk oleh Elohim. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus kemudian ini orang yang tidak memiliki dosa, lalu disalib, mana mungkin Elohim mau mengutuk anaknya sendiri yang dikasihi? Solusinya apa? Solusinya apa? Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah orang terkutuk. Siapa dia? Iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Anda sembah adalah iblis yang terkutuk. Cobalah Anda bercermin aja dulu. Telah diri Abang Yunus. Kok Anda beda dengan orang Yahudi? Yahudi menyembah Hasem, Anda menyembah manusia. Coba telah dulu diri Anda. Ya, silakan. Jadi Bang Suma, ini kepercayaan kami Betul. bahwa dia datang ke dunia untuk menebus dosa orang-orang yang percaya. Di luar kepercayaan Yesus, Alkitab katakan binasa. Jadi seperti itu Bang. Sabar dulu saudaraku. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan ini?
supaya kami mengatakan diri kami ini binasa karena kami tidak Kristen. Setahu saya, agama Kristen ini bukan buatan Yesus. Anda percaya Yesus mati di salib, bangkit pada hari ketiga, ibadah minggu makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, sama sekali bukan ajaran Yesus. Makanya saya katakan tadi, orang yang disalib sama dengan stempelnya orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Buktikan kepada dunia Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Jadi Bang Suma, Alkitab katakan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Firman. Kata siapa? Firmannya. Firman siapa? Firman Tuhan. Tuhan siapa? Berarti Anda sudah menuhankan Paulus. Karena yang mengatakan itu adalah Paulus. Di dalam Filipi 2, Paulus mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti benar, bapak Anda itu Paulus. Anda mengatakan Paulus Tuhan. Ini ucapan Paulus. Anda katakan ini ucapan Tuhan. Ini ucapan Paulus, bukan ucapan Tuhan. Tapi karena Anda menuhankan Paulus, ya Pauluslah bapakmu, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda mengatakan bahwa semua lutut akan berlutut pada Yesus? Keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan Paulus. Nah inilah yang Anda ikuti. Sekarang, coba saudara-saudara Kristen yang punya ilmu, tunjukkan kepada dunia bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Karena Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Karena yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim? Jangan lari ke iman Kristen dulu. Kalau iman Kristen kan saya udah ngerti, udah paham saya. Belum lahir Anda saya udah paham Kristen itu. Sekarang yang saya minta, tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memang dikutuk oleh Elohim. Jangan Anda tunjukkan, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang benar. Jangan, malah itu akan semakin jauh. Yang kita minta di sini, buktikan kalau Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Silakan. Apa dosa Yesus kami? Ada? Anda hanya memfitnahnya. Silakan. Jadi dari semua, sekali lagi Yesus itu tidak ada dosa. Dia menerima hukuman dosa karena dosa manusia. Inilah garis besar kenapa kita itu Berarti Anda memfitnah, Pak. Bapak, coba Anda baca Ulangan 21, 22 sampai 23. Kan di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus yang memberikan petunjuk nih. Orang yang diurapi bernama Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, koma pembuka, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Koma penutup. Di mana tertulis terkutuk orang yang digantung di atas pohon? Di Ulangan 21, 22, 23. Setelah kita buka Ulangan 21 yang ditunjukkan sebagai referensi oleh Paulus, ternyata yang dikutuk oleh Tuhan di sana adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan hukuman sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda memfitnah Yesus kami sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan kami, tunjukkan dasar pijakannya. Dosa apa yang Yesus kami lakukan? Ternyata yang Anda pertontonkan justru apa? Yesus itu tidak punya dosa, Yesus itu tidak ada noda, Yesus itu bla bla bla. Loh, jika demikian adanya, kata Tuhan
Tuhan di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan bersaksi dusta yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Itu kata Tuhan. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dalam kurung Yesus dan orang yang tidak benar, orang yang benar dalam kurung Yesus tidak boleh kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Saudara nggak jelas menerima penjelasan saya? Nah sekarang, kalau Anda mengatakan Yesus tidak punya salah, Yesus tidak punya dosa, berarti bukan dia yang disalib. Karena yang disalib sama dengan orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, coba Anda gunakan akal. Apakah Yesus ini orang yang dikutuk oleh Elohim? Jawab. Yesus itu adalah anak Allah yang menerima kutuk dari manusia, karena manusia tidak bisa datang kepada Allah dan harus melalui Yesus, karena firman katakan pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya Bapak telah diberikan kepada Yesus. Pak, jangan fitnah Yesus kami Pak. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya, apakah Tuhan Elohim mengutuk Yesus? Itu pertanyaan saya. Oke, yang dikutuk adalah manusia, tetapi berarti bukan Yesus. Menerima akibatnya adalah anaknya. Dari mana Anda kasih judul itu? Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Karena dari firman-Nya, dari kitab. Paulus lagi. Paulus yang mendapat wahyu dari baik. Berarti intinya di sini adalah Paulus yang mengajarkan Anda, bukan? Tangan Almi mengepal bulat seperti siap memukul siapa saja yang menghalangi jalannya. Langkah kakinya semakin lebar titik di mana melihat tangan sang istri dipegang oleh sahabat baik yang sudah ia anggap sebagai saudara itu. Kamu menepi dulu ke sana. Sambil mematikan kompor, Alex berucap santai dan seperti biasa wajah tanpa ekspresi. Perlahan Fanny mundur ke belakang. Saat membalik badan tersentak kaget melihat ada suaminya sedang berdiri tak jauh dari posisinya dengan kedua mata melotot tajam. Alex melihat jelas bagaimana Almi memberi Fanny tatapan tajam. Inginnya dia langsung memberi teguran, tapi sebisa mungkin dia tahan karena memberi teguran yang benar itu di belakang. Surat dari Paulus adalah perkataan Tuhan. Dari mana Anda dapatkan ilmu ini lagi? Dari mana? Ilmu dari mana lagi nih? Di mana Paulus mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu adalah perkataan Tuhan? Di mana? Di mana, Bang? Di mana Paulus mengatakan itu? Paulus, iya, di mana? itu adalah perkataan dari Tuhan. Dari mana dapat ilmu itu? Makanya tidak ada manusia yang punya pertanyaan ilmu. saya nggak dijawab. Dari mana Anda mendapatkan itu? Kalau perkataan Paulus itu adalah firman dari Tuhan. Iya, firman dari mana? Apa? Dari segala tulisan kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Lah, Paulus sendiri mengatakan itu bukan firman Allah yang dituliskan. Mana yang betul? 2 Korintus 11 nomor 17, pasang kuping. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini dalil. Siapa yang membisikkan Anda bahwa itu adalah firman Tuhan? Sementara pengarangnya sendiri, yaitu Paulus, mengakui dengan
dengan mulutnya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ayo, Anda belum memberikan kemudian data kepada saya. Di mana dosa Yesus kami?